Selamat dia. pagi. Selamat pagi. Monggo silakan Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya duduk ya. Gimana? Sudah siap untuk percakapan coaching nanti? Ya, Bismillah, insya Allah siap. Ya, nanti saya sebagai observer ya. Jadi, Untuk coachingnya nanti siapa? Dengan siapa? Bu Kustianti. Oh, dengan Bu saya. Nanti semua saya masukkan dalam rubrik penilaian ya Bu. Boleh Bu. Nanti ini kompetensinya apa Bu yang mau dikembangkan? Oh iya Bu Dian. Nanti ada 3 kompetensi yang saya ingin kembangkan, yaitu yang pertama presence, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang Ibu ingin saya lebih untuk amati? Iya, saya minta tolong nanti Bu Dian mengamati saya secara spesifik, yaitu bagian present dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saja Bu. Oh gitu. Penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, karena saya merasa untuk fokus itu kadang sulit, mudah terganggu, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang bobot itu saya ingin memaksimalkannya. Lebih maksimalkan ya. Ya. Harapannya apa Bu nanti setelah kita lakukan hal ini? Harapan saya nanti saya bisa membantu coach saya dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Kalau gitu semoga nanti lancar ya Bu ya. Ya, Tinggal siap. nunggu bukus ya kayaknya. Iya. Oke, kita tunggu. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Gus. Siap Bu. Iya. Halo Bu Gus. Sehat Bu Gus? Alhamdulillah Bu. Monggo. Bu Gus, dengar-dengar Bu Gus mau curhat, ada yang disampaikan? Iya Bu. Iya. Ya, seperti saya sampaikan kemarin sama Bu Retno. Iya. Kita langsung saja sesi tanya jawabnya ya. Iya. Gimana tadi perasaannya Bu Gus sebelum kita mau ketemuan di sini? Gimana perasaannya Bu Gus? Saya deg-degan Bu. Kenapa deg-degan? Iya, karena nanti saya kan akan mencurahkan isi hati dari isi pikiran saya sama ibu permasalahan saya gitu. Oke, baiklah kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Iya. Bu Gus, nanti di akhir sesi ini sebenarnya apa sih tujuan Bu Gus sesi coaching ini yang kita? Ya, harapannya saya bisa presentasi dengan baik Bu, lancar. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan tersampaikan kepada audiens seperti itu Bu. Baiklah, ukuran keberhasilan menurut Bu Gus yang diinginkan dari sesi coaching ini? Saya bisa lebih pede Bu untuk presentasi, sehingga nanti apa yang sudah saya persiapkan dari materi hingga apa yang nanti akan saya lakukan, gestur dan lain-lain itu sesuai dengan apa yang sudah saya bayangkan seperti itu. Baiklah, jadi sebenarnya apa sih kesulitan dari Bu Gus dalam presentasi? Sepertinya sangat mudah. Iya Bu, tapi biasanya saya permasalahannya nih ketika saya gugup, saya akan kehilangan materi yang sebelumnya sudah saya persiapkan, lupa seperti itu. Baiklah, paham sih, paham. Kalau sebenarnya ketika menghadapi situasi tersebut, bagaimana menghadapinya Bu Gus? Biasanya saya diam sejenak Bu, kemudian tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, kemudian saya fokus hanya di satu titik ketika saya presentasi. Jadi saya tidak memandang mata audiens Bu. Salah satu trik saya untuk tidak merasa terlalu gugup, itu pun masih gugup Bu. Ada yang pengen ditambahkan lagi? Saya belum menerapkan ini sih Bu. Mungkin saya merasa saya perlu berlatih di depan cermin Bu. Itu kemudian bisa mencari teman, masukan dari teman yang memang presentasinya ketika presentasi beliau bagus gitu, lancar, kemudian audiens juga memberi respon yang positif, kemudian juga tersampaikan apa yang dimaksud dari isi presentasi itu. Baiklah, kira-kira kedepannya rencana aksi yang ingin Ibu laksanakan seperti apa? Rencananya saya membuat terlebih dahulu saya membuat materi Bu, materi yang sesuai dengan apa yang presentasi nanti apa yang akan saya sampaikan kepada audiens, itu yang pertama. Kemudian saya berlatih Bu supaya saya tidak gugup tadi, selain saya menerapkan seperti biasa, seperti itu Bu. Selanjutnya
strategi apa yang Bu Kus ingin gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Strateginya saya akan mencari interaksi materi yang betul-betul sangat sesuai, kemudian ide tampilan surat presentasi yang baik, yang bagus, menarik audiens. Kemudian saya juga perlu teman yang bisa memberikan masukan ketika saya berlatih di hadapan beliau, seperti itu. Baiklah, komitmen dari Bu Kus terhadap rencana aksi tersebut seperti apa, Bu? Komitmen yang akan saya pegang nanti pasti saya berlatih. Saya merasa kurang berlatih di depan cermin tadi, Bu. Kemudian menyampaikan presentasi sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Oke, baiklah. Biar komitmen itu berjalan terus, kira-kira siapa yang menurut Bu Kus yang bertanggung jawab biar komitmen Bu Kus bisa terjaga? Teman yang memberi feedback, Bu. Nanti coaching, bukan coaching, mentor ya, Bu, yang nanti melatih saya bagaimana menjadi presentator yang baik, presenter yang baik. Oke, baiklah. Menurut Bu Kus, tindak lanjut apa dari percakapan yang sudah kita lakukan siang ini, Bu? Ya, nanti saya kalau misalnya Ibu berkenan, nanti saya akan kembali lagi ke Ibu, kemudian saya akan menceritakan kembali hasil dari kemarin saya presentasi, seperti itu. Oke, baiklah. Saya tunggu ya, Bu Kus. Ya, Bu. Silakan nanti dipraktekkan. Kita coba bentuknya seperti apa. Saya tunggu dulu. Nah, kita cukupkan sekian dulu, Bu Kus. Kita ketemu lagi besok di lain sama. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu Retno. Terima kasih, Bu Dian. Monggo, tadi dengan Bu Kus, Alhamdulillah, Bu, lancar. bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, alhamdulillah saya senang, Bu, walaupun awalnya tegang tapi pada akhirnya bisa mengalir dengan baik. Gitu, mengapa bisa demikian? Bisa dijelaskan, Bu? Iya, saya tegangnya itu merasa takut kalau coach saya itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tapi setelah saya memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi dan menyusun rencana aksi bersama coach dan membangun semangat rasa tanggung jawab coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Sekaligus saya sudah present dan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, Bu Dian. Sebenarnya saya lihat tadi Ibu sudah sangat bagus sekali, sudah sangat mendengar secara aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, dan memang ada beberapa itu yang sudah melebihi dari standar dari kita. Bagus sekali. Bagaimana menurut Ibu atas penilaian saya? Iya. Nah, terima kasih Bu Dian masukannya. Semoga besok bisa menjadikan perbaikan sehingga saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik. Oke. Namun demikian saya ada melihat sedikit potensi yang masih bisa dikembangkan. Mungkin bisa digali lebih dalam lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian ada lagi Bu satu, masih ada pernyataan yang semacam menghakimi. Baik, Bu Dian. Gitu, kira-kira Ibu tadi merasa apa? Iya, merasa Bu. Ya. Berarti kira-kira apa yang mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya? Ya, dari hasil pengamatan Bu Dian tadi berarti yang saya pengen kembangkan lagi dan perbaiki lagi berarti saya harus berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa menggali solusi-solusi sendiri dari coach saya. Kemudian meminimalisir untuk saya tidak memberikan jawaban yang ngejudge dari coach saya. Bagus sekali untuk rencananya. Kira-kira kapan itu Bu bisa dilakukan? Saya akan mencoba minggu depan, Bu Dian. Gitu, dengan siapa mungkin? Kemungkinan pastinya dengan teman-teman rekan sejawat saya. Oke, hasil pengamatan ini saya catat dalam rubrik penilaian ya Bu ya. Kira-kira ini apa yang Ibu peroleh dari sesi? Banyak, Bu. Dari sesi observasi coaching ini saya menjadi tahu bahwa praktik
baik yang sudah saya terapkan dalam coaching, dan saya mendapat masukan, saran sehingga kompetensi saya ke depannya lebih baik sehingga bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, Bu Dian. Oke, saya sepakat dan sependapat dengan Ibu. Ya sudah, kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum.